Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Paulus suatu ketika menuliskan betapa keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Itu dia jelaskan di dalam Galatia pasal yang kelima, mulai dari ayat yang ke-16 dan 17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saya jadi mengerti betapa bahayanya ketika kita tidak menyadari bahwa keinginan roh dan keinginan daging menjadi sedemikian bertentangan. Dan itu pula yang membuat kita akhirnya semakin faham mengapa ketika Daud berbuat dosa, dia tidak meminta sesuatu yang lain kecuali janganlah kiranya Tuhan mengambil rohnya daripadanya. Dalam Mazmur 51 ayat 10 dan 11, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Dia tidak berkata jangan ambil nyawaku. Dia tidak berkata jangan ambil hartaku. Dia tidak berkata jangan ambil jabatanku. Tapi dia berkata jangan ambil rohmu daripadaku, dan perbaharui rohku menjadi teguh. Roh yang teguh, itulah yang menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita diskusikan dan bahas dengan baik. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 9. Tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ayat 13 dan 14 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ayat 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, adakah saudara memiliki roh yang tangguh, roh yang kuat, atau kita masih saja memanjakan diri kita dengan segala keinginan daging? Jelas sekali orang yang mau hidup di dalam roh, dia tidak akan memberikan tempat bagi keinginan-keinginan daging untuk menguasainya. Mengapa? 1. Ayat yang ke-6 dari Roma 8. Karena keinginan daging adalah maut, sedangkan roh menghidupkan. Hati-hati saudaraku. Orang yang masih terus hidup dalam daging, mengejar keinginan-keinginan daging, baginya sudah tersedia maut. Tapi orang yang hidup mengejar keinginan-keinginan roh, daging kita boleh mati, tetapi roh kita tetap hidup. Yang kedua saudaraku, bahayanya kita mengejar keinginan daging, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Yang kedua, keinginan daging itu perseteruan dengan Allah. Allah itu roh. Kita tidak bisa menjangkau Allah. Kita tidak bisa mendekat kepada Allah ketika kita masih hidup dalam daging. Dan kita adalah musuh Allah. Bagaimana kita berharap kita diberkati olehnya? Bagaimana kita berharap hidup yang berkenan di hadapannya kalau kita berseteru dengan dia? Keinginan daging, maut. Keinginan daging, perseteruan dengan Allah. Dan yang ketiga saudaraku, ayat yang ke-8 dari Roma 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Orang yang hidup dalam daging tidak mendapatkan perkenanan Allah, tidak mendapatkan God's favor. Saudara, sering sekali hidup kita ini sangat bergantung penuh kepada perkenanan Allah. Ketika semua orang
dalam masa pandemi ini hidupnya berantakan, susah, kacau. Saudara justru sedang diberkati. Saudara membangun rumah yang baru. Saudara memiliki pengembangan usaha yang baru. Itu namanya perkenanan Allah. Tapi orang yang hidup dalam daging tidak mungkin. Lalu mungkin saudara berkata, oh saya ada melihat orang yang sangat duniawi hidup dalam daging. Tetapi dia terus usahanya berkembang. Iblis pun bisa memberkati saudaraku. Jangan saudara terkecoh dengan hal itu. Tetapi biarlah tugas kita mengalahkan, mematikan keinginan daging dan menghidupkan roh kita sehingga kita memiliki roh yang tangguh, roh yang kuat sebagaimana tadi yang dimintakan oleh Daud dalam Mazmur 51 ayat yang ke-10. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Matikan keinginan daging dengan keteguhan roh di dalam diri kita. Tuhan Yesus menolong.